Ini satu sunnah yang besar, yang hari ini masih berjuta-juta orang Islam meninggalkannya. Kalau sholat Jumat saja mereka tidak jaga, bagaimana sholat 5 waktu mereka mau jaga? Orang yang meninggalkan sholat adalah manusia paling bejat di muka bumi ini. Orang yang menghardik anak yatim dan menolak memberi makan orang miskin, di dalam Quran disebut pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan menolak memberi makan orang miskin. Ini disebut pendusta agama. Tapi orang yang meninggalkan sholat bukan pendusta agama. Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari, as-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamad din, wa man tarakaha faqad hadamad din. Itu sholat adalah tiang agama. Siapa mengerjakan sholat, dia telah membangun, menegakkan agamanya. Dan barang siapa meninggalkan agama, meninggalkan sholat, barang siapa meninggalkan sholat, orang itu telah mengambrukkan agamanya, telah menghancurkan agamanya, telah merobohkan agamanya. Lebih parah orang yang tidak sholat daripada orang yang menghardik anak yatim dan menolak memberi makan orang miskin. Mereka pendusta agama, tapi meninggalkan sholat, menghancurkan agama, merobohkan agama. Kalau ada orang merobohkan masjid ini, kita akan ramai-ramai menangkap orang itu dan membawanya ke kantor polisi. Ini manusia bejat, merobohkan masjid. Tapi orang yang tidak sholat, bukan merobohkan masjid, merobohkan agama. Berapa banyak hari ini anak kita kandung, lahir batin, air darah kita mengalir di tubuhnya. Bertahun-tahun meninggalkan sholat, tidur di bawah atap rumah kita, di sebelah dinding kamar tidur kita. Kita beri makan, kita beri sekolah, kita belikan sepeda motor, dipasang AC, air condition, dia punya kamar supaya sejuk. Tapi dia sehari-hari meninggalkan sholat. Kata Rasul, ini orang mengambrukkan agama, merobohkan agama. Orang merobohkan agama kita kasih makan siang malam, disekolahkan, diservis. Merobohkan masjid kita tangkap, bawa kantor polisi. Semestinya anak kita kalau tidak sholat, kita mesti lebih menangis lagi. Sebab anak kita lebih bejat dari manusia yang menghancurkan masjid. Lebih bejat dari manusia yang menolak memberi makan orang miskin dan membentak-bentak anak yatim. Kita harus kumpulkan anak kita. Kamu sudah akil balik nak, sholatlah nak. Kalau kau tinggalkan sholat, kau adalah manusia paling bejat. Kamu merobohkan agama kita. Ini kunci sepeda motor kau pegang. Besok subuh, setengah jam sebelum azan subuh, kau bangunkan bapak. Sama-sama kita mandi, sama-sama kita pergi ke masjid. Bawa sepeda motor, bapak sudah tua, gak bisa lihat jalan dengan baik. Mari sama-sama kita bangun agama kita. Jangan kita jadi peroboh-peroboh agama. Hari ini kita harus nangis dengan anak kita. Rasulullah melarang kita mengeluarkan suara keras. Allah melarang kita bersuara keras. Sejelek-jelek suara adalah suara seperti suara keledai di tengah-tengah pasar. Kalau kita bersuara keras di depan Nabi, amal-amal ibadah kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbakar hangus seperti rumput dibakar api. Yang boleh bersuara keras adalah ketika mengumandangkan azan. Rafa'as saut, menegakkan suara setinggi-tingginya. Nabi bermusyawarah ingin memanggil orang sholat berjemaah dengan para sahabat. Sebagian mengusulkan kita pasang tanduk, kita tiup tanduk, panggil orang tiup tanduk trompet.
Kata Nabi, aku tidak suka itu cara orang Yahudi mengumpulkan umatnya untuk sembahyang. Satu sahabat lagi, ayo kita pukul lonceng. Aku tidak suka itu cara orang Nasrani mengumpulkan umatnya untuk sembahyang. Yang satu lagi bilang kita pasang api yang besar. Aku tak suka, kata Nabi, itu seperti orang Majusi mengumpulkan orang untuk sembahyang. Musyawarah ditutup, kata Nabi, kita tangguhkan dulu musyawarah ini. Malamnya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat malaikat sedang membawa lonceng yang sangat indah sekali terbuat dari perak. Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu dalam mimpinya berkata, wahai Tuan, izinkan saya membeli lonceng Tuan, karena Nabi sedang memikirkan bagaimana mengumpulkan orang untuk sholat 5 waktu. Saya akan bayar walaupun lonceng Tuan ini mahal, tapi ini bagus. Suaranya keras dan merdu. Orang itu berkata, maukah kau kuajarkan yang lebih baik dari ini? Khairum min hadza, lebih baik dari ini. Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu mengatakan mau. Maka laki-laki itu, malaikat dalam mimpinya itu menyerukan kalimat-kalimat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Begitu senangnya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, begitu dia bangun dari tidur, dia segera bersiap-siap pergi ke masjid dan menjumpai Rasul. Ya Rasul, tadi malam aku jumpa begini ceritanya. Kemudian orang itu mengatakan, tak usah pakai lonceng. Ini ada kalimat-kalimat lebih baik dari suara lonceng. Dibacakanlah oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah mengatakan, cocoklah, inilah yang tepat untuk memanggil orang-orang untuk sholat 5 waktu. Maka serukanlah azan. Maka kata Rasul, wahai Bilal, datang sini. Wahai Abdullah, kamu beruntung mendapatkan mimpi ini, tetapi suaramu tidak keras. Azan ini perlu keras. Suara yang keras dan merdu adalah suara Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Maka kata Rasul, wahai Bilal, naiklah ke atas haura, bawalah Abdullah bin Zaid. Wahai Abdullah bin Zaid, kau ucapkan kalimat itu pelan-pelan, dan Sayyidina Bilal mengulanginya keras-keras. Maka sunat azan itu mengulangi kalimat azan itu bagi muazin. Taswib sekali pelan. Allahu akbar, Allahu akbar. Baru keras, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka jadilah Sayyidina Bilal muazin. 14 abad lebih Islam berdiri. Tidak ada orang yang terganggu dengan suara azan. 6 presiden telah menjadi presiden Republik Indonesia. Tidak ada orang terganggu dengan suara azan. Tahun 1977 pemilu, pertama kali partai disempurnakan jadi 3, difusikan. Partai Kristen, Partai Protestan, Partai Murba, Partai Nasional, ini dikumpul menjadi PDI Perjuangan. Waktu itu belum ada Perjuangan PDI. Partai-partai Islam, Partai Masyumi, Parmusi, Masyumi sudah bubar, dibubarkan Bung Karno tahun 60. Parmusi, Partai NU, Partai Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan lain-lain yang partai-partai Islam dijadikan satu menjadi P3, lambangnya Ka'bah, dan sekretaris bersama Golkar. 3 partai. Waktu itu ribut soal azan. Kementerian Agama menulis aturan-aturan azan. Tidak boleh keras. Volumenya harus dikecilin. Tidak boleh lama-lama kalau ada pengajian. Khutbah Jumat tidak boleh pakai mic yang dicorong. Harus di dalam saja. Pengajian juga begitu. Terahim juga dilarang dan sebagainya. Sudah dibuat. Begitu itu disosialisasikan. Seluruh ulama se-Indonesia menolak dengan keras. Saya masih sekolah SMP. Tapi saya mendengar kaset rekaman Kiai Haji Syukron Ma'mun, tokoh NU, berpidato sekeras-kerasnya di depan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Sudarmono.
coba mengatur azan di negeri Indonesia. Indonesia merdeka dengan perjuangan orang Islam dan para ulama. Pak Harto membatalkan aturan itu. Kurang apa kuatnya Pak Harto 32 tahun jadi presiden? Enggak main paksa. Orang Islam 88,7% di Indonesia enggak setuju, ya sudah. Kok lebih parah dari Pak Harto? Maksimum jadi presiden cuma 2 periode aja kok petentengan. Pak Harto aja nggak berani mengatur-ngatur itu. Dibekukan aturan itu sampai sekarang. Sekarang dinaikkan lagi peraturan itu. Setelah dari tahun 78 sampai 1000, sekarang 2018. 88, 98, 2008, 2040 tahun. Aturan yang sudah 40 tahun dimasukkan di bawah meja. Sekarang mau diangkat lagi. Yang perlu dikecilkan volumenya itu bukan mikrofon waktu azan. Karena azan ini memang harus keras. Yang perlu dikecilkan itu volume dolar yang sekarang sudah hampir 15.000. Turunkan dolar. Tunjukkan kau hebat bekerja. Bukan menurunkan volume azan kau atur-atur. Kami para ulama nggak mau cerita-cerita politik. Yang kami ceritakan ini bukan urusan politik, ini urusan agama. Ketika azan yang memang harusnya dengan suara keras, harus diatur-atur, dipelan-pelankan. Kalau memang tidak senang dengan Islam, bilang terang-terang. Bikin barisanmu melawan Islam biar kita tahu mana lawan, mana kawan. Jangan sembunyi dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Jantan, coba tunjukkan jantan. Memang tidak senang dengan Islam, tunjukkan. Biar kami tahu juga. Siapa tidak cinta dengan NKRI? Paling banyak darah tertumpah, nyawa tercabut memerdekakan Indonesia ini adalah orang-orang Islam, para ulama. Tidak mungkin orang Islam dan para ulama mengkhianati negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan membangunkan macan tidur. Giliran main musik 5 km masih terdengar, 35.000 watt dipasang mikrofonnya. Kok nggak dikeluarkan peraturan mengatur suara konsep musik? Musik-musik yang nggak sembahyang lagi, orang yang nggak sholat lagi, buka-buka aurat, joget-joget maksiat. Kok nggak ada peraturan mengaturnya? Azan kue atur-atur. Semua orang Islam akan mendidih darahnya kalau mendengar seperti ini. Sekali lagi saya tegaskan, ini bukan cerita politik, ini cerita agama. Berapa menitlah azan mau diatur-atur volumenya. Dulu Singapura bebas azan pakai mikrofon. Setelah Singapura dikuasai oleh orang-orang bukan Islam, azan tidak boleh lagi pakai mikrofon di Singapura. Tapi Singapura tidak pernah berperang melawan penjajah. Mereka merdeka diberi oleh Inggris sebagai hadiah. Jangan samakan dengan Indonesia yang merdeka dengan teriakan Allahu Akbar. Dan teriakan jihad dari para ulama dan para santri dan para orang Islam. Meskipun ada orang lain tidak dapat dikatakan banyak, hanya 10%. 90% pasti yang memerdekakan Indonesia adalah orang Islam. Tugas kita orang Islam ini bukan ibadah saja. Ibadah itu nomor 2. Ayat Al-Quran menugaskan kita sebagai orang Islam, khalifah di atas dunia. Tugas kita itu bukan ibadah saja.
Tugas kita itu 2 ayatnya berturut-turut. Yang pertama bukan ibadah, justru ibadah. Nomor 2, nomor 1 apa? Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat untuk orang beriman. Nomor 1, Islam ini dakwah bukan ibadah. Beri peringatan. Kalau pemerintah salah, ingatkan. Kalau menteri agama kebelinger, ingatkan. Mungkin dia lupa bahwa Pak Harto itu pernah menyimpan teks yang sekarang mau dia keluarkan itu. Udah disimpan Pak Harto 40 tahun itu. Tidak ada presiden penggantinya yang berani membuka itu. Gus Dur nggak berani, Ibu Megawati nggak berani, Pak SBY nggak berani, Bapak Habibie nggak berani 40 tahun. Sekarang mau dibuka, saya ingatkan. Karena peringatan itu membawa manfaat kepada orang beriman. Saya ingatkan, simpan aja itu. Kita orang Islam tahu membawa diri. Tahu orang Islam bertoleransi. Tidak ada orang Islam yang gak hafal kalimat lakum dinukum waliyadin. Gak ada. Semua hafal lakum dinukum waliyadin. Kita nggak urus agama orang jangan coba-coba urus agama kita. Beri peringatan. Anak kita nggak sholat, beri peringatan. Istri kita tidak tutup aurat, beri peringatan. Kepala desa kita tidak sholat, beri peringatan. Camat kita mengutip uang pungli, beri peringatan. Kita tidak dalam rangka menangkapnya karena kita bukan polisi, bukan penegak hukum. Kita peringatkan. Presiden keliru, kita ingatkan. Tidak dalam rangka kita menangkapnya, bukan kita urusan kita itu. Tapi memberi peringatan itu urusan kita. Wa dzakir, beri peringatan. Ini fi'il amar, perintah ini, kalimat perintah ini. Kenapa beri peringatan? Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena peringatan memberi manfaat kepada orang beriman. Kalau orang fasik, orang durhaka, orang kafir, munafikun, musyrik, diperingatan dia marah. Karena peringatan ini hanya manfaat untuk orang beriman. Orang beriman di Indonesia hampir 90%. Berikan peringatan. Kalau dia marah biasalah. Nabi Yahya, Nabi Zakaria dibunuh oleh kaumnya sendiri gara-gara memberi peringatan. Nabi Muhammad SAW dilempari batu di Taif, diusir dari Mekah ke Madinah. Wafatnya pun gak bisa di Mekah, wafat di Madinah. Karena memberi peringatan. Nabi Ibrahim dibakar. Namrud, pamannya Azar ikut campur dalam membakarnya. Bapak kandungnya namanya Tarah atau Tarikh. Tapi bapak yang membesarkannya, adik bapaknya namanya Azar. Ikut andil membakar Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena memberi peringatan. Apakah gara-gara ini kita harus berhenti memberi peringatan? Tidak. Kita harus memberikan peringatan sekeras-kerasnya. Kalau tidak, maksiat akan merebak, agama akan hancur. Nabi mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kamu melihat kemungkaran, kamu mesti rubah dengan tanganmu, obah dengan tanganmu. Jangan biarkan itu kemungkaran jalan terus. Meskipun semua orang marah, walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, nggak ada masalah. Dibunuhnya pun kita nggak apa-apa kok. Asal kita dibunuh dalam menyampaikan kebenaran. Mengubah kemungkaran, dibunuh nggak apa-apa. Kita mulia, matinya mati mulia. Belum netes darah kita ke bumi, seluruh dosa kita sudah diampuni. Kalau nggak mampu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu, fabilisanihi, menjeritlah kamu dengan lidahmu. Jangan diam. Menjeritlah kamu dengan lidahmu. Walaupun untuk itu kamu dipenjara, dibunuh, nggak ada masalah itu.
Kalau dengan lidahmu tidak juga mampu kamu, fabi qalbihi, dengan hatimu kau benci kemungkaran itu. Wadzalika at'aful iman, ini iman yang paling lemah. Tidak mengubah suasana, malah agamamu hancur. Kamu memang selamat, tapi agama dan anak cucu cicitmu hancur. Ibarat saya beri contoh, orang sedang menjemur padi 100 kaleng di halaman rumahnya. Dia duduk di kursi menjaga padi itu agar jangan dimakan ayam. Tiba-tiba datang 100 ekor ayam tetangga memakan padinya. Dan dia hanya melihat ayam itu dengan benci dalam hatinya. Satu hari dia benci lihat ayam makan. Habis padinya dimakan ayam. Itu selemah-lemah iman. Kamu tidak dimakan ayam. Karena kamu benci dengan ayam itu, kamu tidak dimakan ayam. Tapi padi yang kau jaga habis dimakan ayam. Kalau kita melihat kemungkaran, kerusakan agama, kita hanya benci saja. Kitanya mungkin selamat, tapi agama kita, anak cucu kita habis dimakan kemungkaran itu. Bangun, kejar kemungkaran itu, usir sejauh-jauhnya agar ayam itu tidak kembali lagi memakan padi kita. Yang kedua baru wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali 24 jam tunduk patuh menjadi hamba-hambaku, kata Allah. Tidak ada yang layak dipatuhi kecuali Allah. Pemerintah wajib dipatuhi. Meskipun kita nggak memilihnya, kalau dia udah jadi pemerintah, udah jadi presiden, kita wajib mematuhinya. Tapi ada garisnya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Nggak boleh taat sama makhluk siapapun dia, termasuk presiden sekalipun, kalau dalam rangka melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak melawan Allah, lampu merah di jalan harus berhenti, wajib berhenti. Wajib hukumnya berhenti. Kalau kita lewati lampu merah berdosa. Wajib kita taati aturan. Iya betul. Aufu bil uqud. Tepati kamu kesepakatan, betul. Tapi kalau kesepakatan yang dibuat melanggar agama, siapapun makhluk yang melakukannya tidak boleh dipatuhi. Oleh karena itu, saya menghimbau, seruan azan jangan dikurangi volumenya. Kalau ngaji-ngaji baca Quran pakai kaset tidak dibuat, saya setuju. Tak ada pun manfaatnya itu dibuat pakai kaset di masjid, diputar 1 jam sebelum subuh. Tak ada manfaatnya pun itu. Siapa yang dengar? Orang juga tidur. Tapi kalau azan volume mikrofon jangan coba-coba dikurangi. Semakin jauh orang mendengar, semakin bagus suara azan itu. Sekuat-kuatnya aja azan dikumandangkan, orang nggak datang ke masjid kok. Apalagi sayup-sayup sampai tidurlah nyenyak orang mendengarnya. Semoga khutbah Jumat yang singkat ini ada manfaat kepada kita, agar kita bisa menjalankan 2 perintah sebagai khalifah. Yang pertama, sampaikan kebenaran, berikan peringatan, dakwahlah kamu sekuat tenagamu sampai mati. Dan kemudian beribadahlah kamu sampai mati. Sesungguhnya ibadah tidak akan ada tanpa dakwah. Salat berjemaah belum dibuat, azan duluan dibuat, memanggil duluan, dakwah duluan. Puasa belum dibuat, dilihat dulu bulan, sudah nampak bulan, diperintahkan besok kita puasa. Puasa belum dilakukan, tapi perintah puasa sudah dilakukan. Zakat belum jatuh tempo malam lebaran, tapi mulai dari 1 Ramadan orang sudah memerintahkan, mari bayar zakat, mari bayar zakat. Sudah didakwahkan. Memang dakwah lebih dulu dari ibadah. Tidak akan ada ibadah tanpa dakwah. Semoga kita mati dalam dakwah dan mati dalam ibadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Telah berjanji Allah kepada orang beriman lagi beramal soleh bahwa mereka akan memperolehi keampunan atas dosa mereka dan memperolehi pahala yang besar. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruh
innahu huwal ghafurur rahim.